Silakan. Baik, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya. Saudara perhatikan, di sini kita akan melihat adanya keterkaitan tunduk atau taat kepada otoritas yang ada di atas kita dengan kualitas iman kita sebagai orang percaya. Ini tidak bisa dilepaskan. Jadi iman kita, kerohanian kita itu berkaitan erat dengan ketundukan kita kepada otoritas yang ada di atas kita. Nah, lewat kisah yang dicatat dalam Matius pasal yang ke-8 ini, kita melihat ada seorang bangsa kafir, yaitu perwira tentara Romawi, yang Yesus katakan memiliki iman yang begitu luar biasa. Ini iman dalam konteks Yudaisme, saudara, yaitu iman kepada Yehova, kepada Allah yang hidup. Bayangkan seorang kafir yang tidak mengenal Allah, tapi punya iman. Kenapa? Karena dia mengerti masalah hierarki, masalah otoritas, masalah ketaatan tunduk kepada otoritas. Makanya di sini Yesus katakan di ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kan saudara, perwira ini hanya berkata, Yesus, engkau nggak perlu datang. Aku percaya penyakit ini tunduk kepada kuasamu. Engkau cukup berkata sembuh, dia pasti sembuh. Engkau punya otoritas, dan otoritas itu menjadi sesuatu yang luar biasa sehingga penyakit pun tunduk. Sebagaimana aku pun, kalau atasanku memanggil aku pasti datang. Kalau aku panggil bawahanku, bawahanku pasti datang. Kenapa? Karena ada otoritas. Kalau saudara mungkin sebagai gambaran, para pejabat menteri atau para pejabat dipanggil oleh presiden. Seorang Jokowi, karena dia adalah presiden, dia bisa memanggil para pejabat. Karena ada otoritas. Perwira ini percaya, karena dia adalah orang yang tunduk kepada otoritas. Dia punya komandan, dia punya jenderal mungkin. Kalau jenderalnya bilang perang, dia perang. Pulang, pulang. Nah, dia punya keyakinan penyakit ini nggak perlu Yesus datang. Yesus cuma bilang sembuh, penyakit ini pasti pergi. Karena Yesus punya otoritas. Jadi Yesus berkata, pemahaman orang ini akan otoritas itu menunjukkan imannya yang luar biasa. Saudara, seharusnya kita pun memiliki pemahaman seperti ini. Kalau Alkitab bilang tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, kalau dia mengusir setan, setan pergi, tumpang tangan orang sakit sembuh, seharusnya kita percaya, saudara. Karena Alkitab tulis demikian. Ini rantai komando. Sama seperti para pejabat, mana berani mereka menolak dipanggil oleh presiden, karena otoritas. Nah, perwira ini mengerti. Sehingga saudara, walaupun dia orang kafir, dia alami mujizat. Ketika dia pulang, pegawainya sembuh. Ironisnya, banyak di antara kita percaya kepada Yesus, tapi jarang alami kuasa, mujizat, demonstrasi dari kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita mungkin kurang memahami otoritas ini. Karena itu kita perlu belajar tunduk kepada otoritas. Kita perlu belajar memahami otoritas, dan kita tunduk kepada otoritas yang nanti kita akan lihat bersama. Kita lanjutkan pembacaan.
bagaimanakah perwira ini dapat menunjukkan kualitas iman yang begitu besar? Hal ini dapat kita ketahui dari perkataan perwira tersebut yang menunjukkan bahwa ia memahami dan mentaati rantai komando, chain of command. Sikap dan perkataan perwira ini memperlihatkan ketaatan atau ketundukannya kepada pemegang otoritas tertinggi, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, ketika dalam satu kebaktian ada seorang bapak yang datang dengan berdarah-darah, saudara, karena wasir. Orang Muslim pakai kopiah. Ketika ditanya, Pak, Bapak agamanya Muslim. Bapak datang bersedia didoakan pakai nama Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus? Bersedia. Bapak percaya Isa Al-Masih bisa menyembuhkan? Percaya? Yakin? Yakin. Kalau nggak yakin, kenapa saya datang? Katanya. Orang-orang lihat saya datang masuk gereja, tapi saya mau sembuh, saya percaya. Dan saudara, puji Tuhan, ketika didoakan, besok pagi cucunya lapor. Cucunya dipanggilnya Aki. Aki udah gak berdarah lagi katanya. Udah sembuh. Ambejennya udah sembuh. Saudara, karena dia percaya bahwa Isa Al-Masih punya kuasa untuk mengusir penyakit. Ketaatan dia kepada otoritas memungkinkan dia untuk melihat mujizat. Karena dia percaya. Sama seperti perwira ini percaya bahwa Yesus adalah pemegang otoritas tertinggi. Penyakit harus tunduk. Karena itu dialami mujizat. Nah saudara, pembelajaran kita terhadap otoritas yang ada di atas kita itu akan membentuk iman kita. Kita punya iman yang kuat sehingga kita tidak dibimbangkan oleh apapun juga. Saudara, saya memahami bahwa bukan cuma sebuah slogan kosong. Ketika Bapak Gembala kita berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Hanya saya agak khawatir karena udah terlalu sering disebutkan begitu, ya kita cuma asal bunyi aja. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tanpa kita memaknai pengertian dari sekali Yesus tetap Yesus, bicara tentang bagaimana dia berdaulat atas hidup kita. Kuasanya nyata dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berkata sekali Yesus tetap Yesus, itu artinya kuasanya nyata bagi kita yang percaya kepada dia. Nah, saudara, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin atau otoritas yang ada di atas kita? Ini tercermin dari perwira ini yang mengerti hierarki otoritas, yang mengerti tunduk kepada pimpinan, mencerminkan sikap iman dan ketaatan atau ketundukan kita kepada Allah. Saya ulangi lagi, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin, otoritas yang ada di atas kita, mencerminkan sikap iman dan ketaatan atau ketundukan kita kepada Allah. Saya bilang kepada para pekerja bahwa kamu ditempatkan di sini untuk belajar tunduk kepada otoritas. Karena pada saatnya nanti kamu akan jadi pemimpin. Sejauh mana kamu mau ditaati, itu sejauh mana kamu tunduk kepada ketaatan. Tunduk kepada pemimpin. Kamu tidak bisa memimpin sejauh kamu dipimpin. Jadi kalau kamu hanya bersedia dipimpin sampai di sini, jangan harap kamu bisa memimpin orang lebih jauh lagi. Karena kamu tidak belajar untuk tunduk dan taat. Saya ambil satu contoh, ada seorang pekerja, karena memang wataknya keras, ketemu dengan saya juga yang keras, ada aturan-aturan yang baku, sampai akhirnya dia tidak menyelesaikan masa praktek. Ya, tidak menyelesaikan masa praktek. Karena itu tadi saudara, karena pola berpikir, adat istiadat, lalu mungkin kebiasaan-kebiasaan, jadi waktu saya dengar di sekolah pun ya cukup bermasalah begitu kan dengan masalah ketaatan gitu loh saudara. Singkat cerita, dia merintis sebuah pelayanan di Kalimantan gitu loh saudara. Lalu kemudian ya kita nih saudara, dia berbenturan dengan otoritas saya sebagai gembala pada saat itu. Kemudian di tempat pelayanan dia juga berbenturan dengan otoritas pimpinan wilayah untuk organisasi. Gak bisa ikut aturan. Berbenturan dengan, karena di daerah itu berbenturan dengan kepala desa, kepala dusun, dengan kepala desa. Berbenturan, saudara.
dengan otoritas. Sampai kemudian berbenturan dengan ketua MD. Pelayanannya mau dibekukan karena dia dianggap memberontak. Sampai kemudian dia hubungi saya, "Om, ini gimana nih Om? Gini. Ya memang walaupun dia sudah tidak jadi pengerja saya, tetapi kami tetap menjalin komunikasi, gitu ya saudara. Ya, dia bilang, ketika saya berkunjung ke tempat pelayanan juga dia minta maaf, Om saya minta maaf. Ya, apa yang pernah terjadi ternyata terulang kembali. Ya, saya ternyata belum lulus soal itu. Sekarang saya terpaksa harus ada belajar." Cukup lama saudara. Tapi ya puji Tuhan, saudara. Saya bilang ya inilah. Coba kamu belajar tunduk kepada otoritas. Coba kamu belajar rendahkan diri kamu. Ya, belajar tunduk kepada otoritas. Ya puji Tuhan saudara, pelayanannya sekarang baik. Malah sekarang dia jadi sekretaris desa, saudara. Jadi dia yang membuat surat-surat untuk KTP dan lain sebagainya di desa tersebut. Karena itu tadi dia bisa menjalin komunikasi. Tapi perlu bayar mahal, saudara. Seperti dikucurkan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sebetulnya harusnya mudah ketika dia belajar tunduk kepada otoritas. Gampang sebetulnya saudara. Cuma belajar tunduk. Paling lama jam 11 malam kamu tidur. Handphone udah harus mati. Nggak bisa saudara. Gitu ya. Terus saya udah bilang, kalau disuruh pergi kemana, udah pergi aja ke sana, jangan mampir kemana-mana. Kalau ada tujuan, lapor dulu. Rupanya dia udah berkali-kali begitu, saya nggak tahu. Tapi kemudian ada yang bilang, ketika lagi ngobrol, "Iya tuh Om, saya ketemu dengan dia tuh kemarin lagi begini-begini." Saya bilang tuh, ya sudah hal-hal sederhana, saudara, hal-hal sepele begitu, saudara, hal-hal yang ya puasa, saudara, tapi di atas bikin super mie. Nah, saya tegur dong, itu kan hal sepele sebenarnya, saudara, tidak berkaitan dengan hidup dan mati, gitu loh, saudara. Saya sampai bilang, kamu di pastori, doa nggak doa, gitu kan, kamu tetap dapat makan. Tapi coba kalau kamu di pelayanan, belum tentu seperti itu. Nah sekarang dia berhadapan langsung dengan kondisi-kondisi seperti itu, ancaman, tutup gereja. Nah, kalau kamu nggak nurut, tutup gereja. Kalau udah seperti itu kan, saudara. Padahal saudara, kalau dia sudah lewati masa-masa pembentukan belajar tunduk kepada otoritas, dia akan terhindar dari kesulitan yang sebetulnya nggak perlu dia terima. Banyak di antara kita menghadapi kesulitan dan mengalami kekecewaan untuk sesuatu yang sebetulnya kita nggak perlu. Karena apa? Kita tidak belajar tunduk kepada otoritas. Nah ini saudara nanti yang akan kita sampaikan juga kepada anak-anak didik kita, kepada murid-murid sekolah didik kita. Bentuk otoritas. Allah melalui firman-Nya menetapkan otoritas di atas manusia sebagai sistem yang menjadi seperti suatu payung yang memberi perlindungan dan pengarahan bagi setiap orang yang bersedia bernaung di bawahnya. Saudara bayangkan sebuah payung, biasanya ibu-ibu yang gunakan payung, biasanya kalau panas terlalu terik, pakai payung melindungi, atau pada saat hujan. Saudara perhatikan, saat hujan, payung melindungi kita untuk tidak sampai basah kuyup. Tetapi, saat seseorang mencoba keluar dari payung otoritas, artinya tidak taat atau memberontak, ia membuka diri kepada pencobaan yang sebenarnya tidak perlu ia terima. Udah tahu hujan, ada payung nggak mau pakai, dia basah kuyup. Kecuali lagi syuting sinetron kali, memang hujan-hujanan. Ya, tapi kalau ke gereja hujan-hujan mana? Ya mana enak itu saudara. Ketaatan membuat kita tetap berada dalam payung perlindungan Allah. Ini bicara covering, saudara. Otoritas adalah hard cover, pelindung yang begitu luar biasa, yang melindungi kita dari pencobaan. Saya lupa ayatnya, tetapi yang pasti di Injil Yohanes, bahwa posisi kita ini adalah posisi yang aman, karena kita ada di dalam tangan Bapa, juga ada di dalam tangan Yesus. Yohanes 12 atau berapa? Yohanes 10 saudara.
Yohanes 10 ayat 28. Mari silakan, siapa gilirannya 28 dan 29. Silakan. Ya, perhatikan saudara, yang pertama tanganku. Jadi ada tangan Yesus. Yang kedua 29 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Iya, terima kasih. Jadi saudara perhatikan ada dua tangan. Hidup kita ada di dalam tangan Yesus, juga ada di dalam tangan Bapa. Ini posisi yang sangat aman. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut dari tanganku, Yesus katakan. Karena kita ada dalam perlindungan tangan Yesus dan tangan Bapa. Ini cover, saudara. Ini perlindungan. Dan kita akan membaca bahwa tangan ini berbicara tentang otoritas yang Tuhan tempatkan. Tangan bicara tentang kekuasaan, bicara tentang otoritas yang Tuhan tempatkan ada di atas kita. Nanti kita akan lihat, gitu ya saudara ya. Oke. Ketaatan membuat kita tetap berada dalam payung perlindungan Allah. Nah sekarang ada 4 bentuk otoritas yang Allah tempatkan di atas kita. Pertama, keluarga. Ini papa mama adalah otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Ayat-ayatnya nanti saudara baca saja di rumah ya, untuk menghemat waktu. Yang pertama, keluarga. Otoritas pertama yang Tuhan tempatkan bagi setiap kita adalah papa mama. Dialah otoritas pertama dan terutama yang terdekat dengan kita. Yang kedua, pemerintah. Nanti saudara baca ayatnya. Siapa yang tunduk kepada pemerintah itu terbebas dari penghukuman. Karena pemerintah adalah hamba Allah menurut Roma. Lalu yang ketiga, gereja. Gereja adalah otoritas. Guru sekolah minggu bisa dimasukkan juga ke dalam gereja. Tapi saya lebih ke arah guru sekolah minggu adalah orang tua rohani bagi anak-anak. Orang tua rohani. Ketika anak-anak sekolah minggu mendapat masalah, biasanya ngomongnya kepada guru, bukan kepada gembala. Karena mereka menganggap orang tua, ko, om, tante, orang tua. Yang keempat, otoritas ini adalah majikan atau atasan. Kalau saudara sebagai seorang pekerja, saudara punya otoritas, pimpinan, bos di perusahaan. Baik, orang percaya perlu belajar untuk tunduk kepada otoritas yang ada di atasnya. Mungkin kita tidak terlalu suka kepada orangnya, tapi kita harus tetap taat karena otoritasnya. Ini penting saudara. Kita harus bedakan antara pribadi dengan posisi. Kita harus pisahkan antara pribadi dengan posisinya. Saudara boleh tidak suka dengan orangnya, tapi kalau dia adalah pimpinan di tempat saudara bekerja, saudara harus tunduk, hormat kepada dia. Saudara mungkin kurang setuju karena karakternya sebagai katakanlah pemimpin di sekolah minggu, tapi saudara harus tunduk dan hormat kepada dia karena posisinya sebagai pemimpin. Saya bilang kepada teman-teman, kamu tidak setuju dengan pimpinan gereja, kamu gak setuju kepada kepemimpinannya atau kepada pribadinya? Saya bilang, kalau kepada pribadinya, it's okay, itu pribadi. Tapi kalau kepada kepemimpinan, berdosa kamu, karena kamu sudah melanggar firman Tuhan. Parahnya lagi saudara, udah begitu, gak mau ikut pertemuan wilayah. Ya, saya tidak tahu dengan, yes, saudara pasti gak mau bayar perpuluhan, saudara. Gak mau bayar perpuluhan. Padahal kita gembala-gembala wajib bayar persepuluhan ke majelis daerah tiap bulan. Ini mas saudara, 3 bulan bolong, bulan keempat bayar, cuma basa-basi, gocap. Saya dalam hati mak, cuma gocap, berarti dia cuma gope dong sebulan. Gak makan apa, anak 2 sekolah di SMA. Wah, saya bilang, ya daripada enggak, saya bilang salah.
You sudah melanggar firman. Kalau you nggak senang sama orangnya, ngomong. Tapi bukan kepada posisinya sebagai pemimpin, kebijakannya. Kita ada di bawahnya, udah tunduk aja, begitu. Karena dia adalah pemimpin. Karena Alkitab bilang kita harus tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Ini bukan masalah like dislike, saudara. Tapi ini bicara soal tunduk atau tidak. Tunduk, taat, sesuai dengan firman. Kalau tidak, berarti kita sudah melawan firman. Tuhan menghormati jabatan atau kedudukan yang telah Dia tetapkan, walaupun itu tidak berarti Dia menghormati pribadinya. Saya ulangi, Tuhan menghormati jabatan atau kedudukan yang telah Dia tetapkan, walaupun itu tidak berarti Dia menghormati pribadinya. Contohnya, Imam Eli dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. Nanti saudara baca saja di rumah. Sebagai pemimpin, Imam Eli telah mengalami kemunduran secara rohani. Terbukti dia tidak peka terhadap situasi yang terjadi di hadapannya, yaitu saat Hana berdoa dengan hati yang hancur di dalam bait suci. Imam Eli dengan gampangnya menghakimi perilaku Hana dan menganggapnya sedang mabuk. Saudara bisa baca ayat 12 sampai 14. Namun demikian, Allah tetap menghargai perkataan berkat yang diucapkan oleh Imam Eli kepada Hana karena jabatan keimaman yang dipegangnya. Dan perkataan itu menjadi kenyataan dalam diri Hana pada saat Hana mengandung dan kemudian melahirkan Samuel. Saudara, walaupun bagaimana, Tuhan pasti bela firman-Nya. Walaupun bagaimana. Saya pernah ditanya, Om, dia berjemaat di satu tempat, Om, gembala saya begini. Gimana ya Om? Saya mau pindah aja. Saya bilang, saya tidak bisa paksakan kamu. Tetapi kalau kamu tanya kepada saya, kamu lebih baik berdoa. Dan kamu harus yakin betul untuk apa yang harus kamu lakukan. Kamu tetap harus tunduk. Karena Tuhan bela firman-Nya, karena Tuhan bela jabatannya. Dia mau pindah kepada saya larang. Jangan. Justru kamu harus berdoa. Ya, kamu harus berbicara sebagai seorang anak kepada Bapa. Kalau kamu tidak suka karena cara-caranya, kamu ngomong dong, Om, begini. Jangan lantas main tinggal begitu aja. Jangan lantas lalu kamu bersikap apatis, lalu kemudian tidak peduli dengan pelayan yang ada di sana. Jangan, saudara. Coba dukung. Mungkin saja sebagai manusia dia sedang lemah dan membutuhkan pertolongan, sedang merasa berat dan membutuhkan dukungan. Jangan diabaikan, jangan ditinggalkan begitu saja. Topang dia, dorong dia. Dia bapak rohani kita. Kita anak rohaninya. Sebagai anak, kita datang kepada Bapa, berbicara dari hati ke hati. Sebagai manusia, dia bisa melakukan kesalahan, bisa hilaf. Jangan kita bicarakan di belakang, tidak baik. Datang, temui, bicara dari hati ke hati. Sebab jujur saudara, saya pun tentu akan merasa sedih gitu loh. Ketika saya melakukan kesalahan, jemaat malah bicaranya ke orang lain atau bicara di belakang. Bagi saya kan bapak rohani, bagi jemaat adalah anak rohani. Ayo bicara sebagai keluarga. Kita ngobrol demi kebaikan pekerjaan Tuhan. Kita juga masih manusia, belum sempurna. Bicara dari hati ke hati. Tidak menutup kemungkinan untuk adanya rekonsiliasi, adanya kebaikan. Jangan lantas bicarakan di belakang, lalu pelan-pelan menarik diri. Dengan begitu kamu membiarkan orang tetap ada di dalam dosa dan kesalahannya. Kecuali kamu sudah bicara, tetap kekeh. Apa ya kekeh yang Indonesia ini? Berkeras kepala, itu berkeras. Pulang nggak bisa, pokoknya saya benar ya. Ya kamu berdoa lagi deh. Ya minta Tuhan tunjukkan gimana caranya. Kamu sudah berbicara, biar nanti Tuhan yang berbicara. Itu kan hambanya Tuhan.
Tuhan sendiri yang berurusan nanti dengan dia. Yang penting kita sudah kerjakan bagian kita, mengingatkan, bicara dari hati ke hati. Jadi saya bilang, saya tidak sarankan kamu untuk keluar dari sana. Harus, saya bilang, apalagi ini bukan sesuatu yang bersifat prinsip dalam hal tertentu. Ini hanya lebih karena cara-cara saja. Saya bilang itu bisa diperbaiki. Ya puji Tuhan, saudara, setelah berbicara, karena rupanya yang bersangkutan juga tidak menyadari bahwa ternyata, yang maklum saudara, dari suku yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda, ada adat istiadat, cara-cara yang berbeda. Dan ini rupanya ya perlu dikomunikasikan gitu. Tapi kemudian ketika sudah ketemu bicara, ya akhirnya bisa ada titik temu. Puji Tuhan. Baik, saudara, kita lanjutkan kembali pada bagian A ini, saudara. Hal ini terjadi karena Hana dengan rendah hati menghargai dan mempercayai perkataan Imam Eli. Walaupun mungkin saja Hana telah mendengar dan mengetahui reputasi buruk dari pribadi Imam Eli. Hana diberkati karena tunduk kepada otoritas rohani di atasnya, yaitu Imam Eli. Sekali lagi saudara, bedakan antara pribadi dengan posisinya. Hana ada di bawah naungan keimaman Imam Eli. Mungkin dia sudah dengar reputasi yang kurang baik, tetapi dia dengan rendah hati tunduk untuk didoakan oleh Imam Eli. Dan perkataan Imam Eli diurapi, diberkati oleh Tuhan. Tuhan bela firman-Nya. Tahun kemudian Hana sudah datang dengan membawa bayi Samuel. Jadi saudara, kita melihat di sini bagaimana kita perlu belajar tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Sebagai payung yang Tuhan tempatkan ada di atas kita. Kita langsung masuk saudara kepada tujuan dasar dari otoritas. 3 tujuan dasar mengapa Allah menempatkan otoritas di atas kita. Tadi kita sudah lihat ada otoritas keluarga, pemerintah, gereja, majikan atau atasan. Yang pertama, otoritas Tuhan tempatkan di atas kita agar kita bertumbuh di dalam hikmat dan karakter sesuai firman Allah. Ini yang pertama, bertumbuh di dalam hikmat dan karakter sesuai firman Allah. Contoh, sebagai anak, Yesus belajar tunduk pada otoritas yang ada di atasnya. Ibrani 5 ayat 8. Saat usia 12 tahun, Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke dalam bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Saudara, mungkin kita perlu membaca ayat ini supaya kita bisa lebih memahami jalan ceritanya. Bagaimana Yesus belajar tunduk kepada otoritas. Saudara bayangkan, dia Mesias, dia adalah Tuhan, sedang mengemban satu misi dari Bapaknya untuk menyelamatkan dunia, tetapi dia mengurung dirinya dalam ketaatan seorang anak yang tunduk dengar-dengaran kepada orang tua, karena orang tua adalah otoritas yang Tuhan tempatkan di atasnya. Lukas 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-52. Silahkan tolong dibaca seorang satu ayat. Mulai lagi nyambung dari mana? Mari sambung menyambung menjadi satu. Tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Berikut. Sekarang kemana lagi? Oh iya, silakan. Habis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka saling berjalan jauhnya, lalu bisa dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, lalu mereka
Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam persoalan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih. Penekanannya saudara perhatikan. Tetapi lalu ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Artinya saudara, Yesus dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh Yusuf dan Maria. Saudara, kadang-kadang kita menganggap, apalagi anak-anak, menganggap setelah dewasa jauh lebih pintar, jauh lebih mengerti dari orang tua. Orang tua dianggap kuno, orang tua dianggap kolot. Padahal saudara, Tuhan jadikan mereka sebagai otoritas yang ada di atas mereka. Saya pernah ditanya oleh seorang pemuda. Papanya belum anak Tuhan, saudara. Mamanya sudah ke gereja, tapi papanya belum percaya kepada Yesus. Anak ini pengen sekolah Alkitab, tapi papanya larang. Papanya larang. Kamu gak usah sekolah Alkitab. Kamu masuk ke perguruan tinggi, ya, ambil jurusan ekonomi, terusin usaha papanya. Anak ini nanya sama saya, kok gimana nih? Saya kayaknya terpanggil untuk sekolah Alkitab. Mama sih udah izinkan, tapi papa enggak. Nah, mama kembalikan, terserah papamu. Kalau papa mau izinkan, mama sih ikut aja. Ya, lalu papanya bilang begitu. Nah, anak ini bilang, kok saya pengen sekolah Alkitab supaya saya bisa mengerti firman Tuhan, supaya saya bisa juga bicara firman Tuhan sama papa. Hanya saya dalam hati bilang begini, bebek mau ngajarin bebek berenang, anak bebek mau ngajarin bebek berenang, susah. Jadi saya bilang begini, kalau kamu mau dengar omongan saya, ikuti aja apa kata papa. Kamu sekolah, universitas, ekonomi, kalau sudah usaha papamu, teruskan. Saya tidak mengerti bagaimana, tetapi Tuhan punya maksud dan rencana dalam hidup kamu. Kalau memang kamu harus sekolah Alkitab, pasti sekolah Alkitab. Nah saudara, anak ini dengar gitu saudara. Ya deh kok, kalau gitu ya, udahlah saya ikutin. Dan saudara luar biasa. Justru dengan sikap anak ini yang dengar apa kata papanya justru jadi lembut hatinya dan mulai terbuka. Mau diajak ke gereja. Sampai kemudian papanya bilang, ya udahlah kalau memang kamu mau sekolah Alkitab, udah deh, kamu sekolah Alkitab, nggak apa-apa. Tapi anaknya bilang, nggak apa, saya selesaikan dulu S1, nanti kemudian saya mau sekolah Alkitab. Justru dengan begitu, papanya jadi tambah, wah, ternyata ke gereja itu nggak buat anak jadi besar kepala, ngatur dirinya sendiri, gitu kan ya. Tetapi masih juga mau hormat kepada orang tua. Justru saudara dengan ketundukan dia kepada papanya dimenangkan. Sekarang setia ikut kepada Tuhan. Nah kadang-kadang saudara kita menganggap, oh kita udah paling benar, udah benar lah papa, mama tahu apalah, yang penting saya tahu loh apa yang saya pilih. Saudara, walaupun mereka bodoh, walaupun mereka kolot, mereka adalah otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Tuhan berbicara kepada mereka karena mereka adalah payung yang Tuhan tempatkan bagi kita. Saya bacakan lebih lanjut. Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik kepada kita. Dia memilih untuk tunduk kepada Yusuf dan Maria yang Allah telah tempatkan sebagai otoritas di atasnya. Padahal saudara kalau dipikir, Yusuf belum tentu tahu hukum Taurat dengan baik. Gak tahu apa misi Yesus. Bisa aja mungkin Yesus berkata, saya kan di sini diutus oleh Bapa di sorga dan lain sebagainya. Tapi saudara kita lihat, Yesus memberikan teladan yang baik. Dia tunduk kepada otoritas. Dalam asuhan kedua orang tuanya inilah Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Saat kita tunduk pada otoritas di atas kita, maka kita akan bertumbuh di dalam hikmat dan karakter kita. Dibutuhkan tekanan dan ketekunan untuk meluruskan batang sungai, yaitu karakter kita. Amsal 21 ayat yang pertama. Coba dibaca saudara. Amsal 21 ayat yang pertama, silakan dibaca. Masih ada seperti batang air di dalam tangan Tuhan yang berikannya dengan hatinya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau hati Tuhan kita dapat, yang lainnya menjadi lebih mudah. Jadi saudara tunduk saja kepada Tuhan lewat otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita. Puji Tuhan. Bagian yang kedua, saudara, nomor 2.
Apa tujuan Allah menempatkan otoritas di atas kita? Agar kita terlindung dari pencobaan destruktif yang tidak seharusnya terjadi pada kita. Saat kita tunduk atau taat pada otoritas di atas kita, berarti kita berada dalam payung perlindungan atau covering, bukan dominasi otoritas. Kadang-kala kita menganggap otoritas menjadi satu saudara, dominasi gitu ya, yang mengatur dan mengendalikan kita. Tapi saudara, seharusnya kita memahaminya bahwa otoritas adalah covering. Dialah perlindungan bagi kita. Dalam gereja ada bapak dan ibu gembala yang menjadi pelindung kita. Dalam rumah ada papa dan mama yang menjadi pelindung kita. Itulah covering yang Tuhan tempatkan pada kita. Tapi pada saat kita tidak taat atau memberontak kepada otoritas di atas kita, kita keluar dari payung perlindungan tersebut, yang artinya membuka diri kepada pencobaan yang tidak seharusnya, yang terlalu kuat untuk kita atasi. Allah menyatakan bahwa pemberontakan sama dengan dosa sihir atau tenung. 1 Samuel 15 ayat 23. Karena prinsip kedua dosa ini adalah menyerahkan diri kita secara sadar ke dalam wilayah dan kekuasaan iblis. Saat seorang anak memilih tidak taat pada nasihat orang tua, berarti anak ini membuka diri pada serangan si iblis. Lihat Efesus 4 ayat 26-27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara, anak sekarang seringkali mereka tidak mau tunduk kepada orang tua dengan alasan orang tua kuno lah, kolot lah, dan lain sebagainya. Tanggung jawab saudara sebagai guru sekolah minggu untuk mengajarkan mereka bahwa tunduk kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua adalah perintah Tuhan, yang pada intinya adalah untuk melindungi kita dari pencobaan yang tidak seharusnya jatuh pada kita. Dan tentunya saudara, kita bukan cuma ngajar mereka, kita juga harus jadi guru-guru yang tunduk pada otoritas. Kalau saudara-saudara ada orang tua, dengarlah apa yang dikatakan oleh orang tua. Saya yakin tidak ada orang tua yang akan memberikan nasihat atau dorongan yang mau mencelakakan kita. Walaupun mungkin kita berkata, wah, papa mama saya belum Kristen. Saudara, justru dengan kita tunduk kepada mereka pada hal-hal yang bersifat tidak bertentangan dengan firman, kita justru sedang menunjukkan kepada mereka satu kesaksian yang baik, supaya mereka juga menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tunduk dan taat kepada otoritas. Dengan menunjukkan teladan tunduk kepada otoritas, taat kepada apa yang Tuhan tetapkan bagi kita, kita akan lebih mudah mengajar anak-anak untuk mereka juga belajar tunduk dan taat kepada otoritas. Yang ketiga, yang terakhir, tujuan dari Allah menempatkan otoritas di atas kita adalah agar kita mendapatkan bimbingan yang jelas dalam mengambil keputusan. Keputusan yang benar harus dilandasi oleh iman, yaitu membayangkan apa yang dimaksudkan oleh Allah bagi kita. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Aspek paling mendasar dari iman adalah Allah membimbing kita melalui orang-orang yang Allah tempatkan di atas kita. Saya ingat saudara, ada seorang remaja yang sudah beranjak dewasa, lalu tertarik kepada lawan jenis. Rupanya mamanya gak setuju. Sama-sama ke gereja, sama-sama anak Tuhan, tapi mamanya gak setuju. Nah, si anaknya ini kekeh gitu saudara. Wah, saya pengen pacaran sama dia. Sampai ribut sama mamanya. Lalu hubungan mereka jadi tidak baik. Lalu kemudian ngobrol gitu kan ya. Nah, lalu diarahkanlah, kamu harus dengar apa yang kata mama maksudkan. Apalagi yang prianya, walaupun mungkin ya kamu lihat hanya baiknya, manisnya, ramahnya, tapi orang tuamu sebagai orang tua tentu inginkan yang terbaik. Ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak bisa dikatakan sebagai alasannya gitu loh. Kenapa bersikap seperti ini? Tapi tidak ada salahnya. Ditambah lagi umur masih belum mencukupi. Yang pria juga ya belum jelas juga gitu, saudara, mahasiswa tapi nggak jelas, pekerjaan juga tidak ada gitu kan. Nah, orang tua memikirkan, lalu anak ini bilang, tapi kok mama saya bukan Kristen. Saya bilang, walaupun bukan Kristen,
Kalau Tuhan bisa pakai seekor keledai untuk mengingatkan nabinya, masa Tuhan tidak bisa pakai orang tua kita untuk mengingatkan yang terbaik bagi kita? Karena Tuhan tempatkan dia sebagai otoritas di atas kita. Jadi coba dengar aja lah apa yang mamamu katakan. Ya tapi saya udah cinta. Alah, saya bilang, zaman sekarang kamu bicara cinta, kayaknya terlalu murah kalau itu ngomong cinta. Pasti artinya cinta begitu kan ya. Saya jadi rada gedek juga gitu loh saudaranya ngomongnya gitu ya. Udahlah, apa yang kata mama bilang? Ya, saya ngomong begitu gitu saudara. Tapi ya sempat ngotot gitu kan. Sampai pada akhirnya tetap ya nggak mau, sampai terjadi dia menemukan sendiri bahwa ternyata pria tersebut tidak bertanggung jawab. Baru dia, iya ya, ternyata mama benar. Walaupun mama bukan orang belum Kristen, tapi Tuhan bisa pakai mama untuk menyadarkan hanya sayanya aja yang kepala batu. Kepala batu saya dari dulu ya ngomongin. Ya, sampai berat badan turun berapa kilo, coba mikir, saya bilang memang cuma dia aja laki-laki. Mamamu udah bilang begitu kan. Ya puji Tuhan saudara. Walaupun saudara itu tadi, coba kalau dia dengar-dengaran, dia nggak perlu masuk dalam kesusahan, kesedihan yang nggak perlu kalau dia dengar sama mamanya. Yang ada saudara udah badan kurus, ya sekarang masa mau pacaran bensin kita beli sama ceweknya? Ya saya dalam hati udah ketahuan begitu. Dulu saya nggak pernah saudara minta beliin bensin, dan memang nggak ada motor saudara dan banyak. Udah ketahuan lah begitu. Jadi saya bilang, walaupun mamamu belum Kristen, dengar-dengaran aja lah. Karena Tuhan tempatkan orang tua sebagai cover, sebagai otoritas. Saudara, saya lanjutkan. Aspek paling mendasar dari iman adalah Allah membimbing kita melalui orang-orang yang Allah tempatkan di atas kita. Perwira Romawi dalam Matius 8 tadi menyadari bahwa seperti halnya kehidupan ini tersusun berdasarkan mata rantai komando tanggung jawab, ia percaya atau punya iman, demikian pula lah halnya dengan kerajaan Allah. Jadi kalau manusia saja punya rantai komando, tentu saudara, demonstrasi iman itu ada pada rantai komando. Kalau kita percaya kepada Allah, kita harus percaya juga otoritas yang Allah tempatkan dalam kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan kalimat ini. Dalam kehidupan setiap kita, Allah mempunyai rancangan yang begitu indah dan mulia. Namun, terkadang kita merusaknya dengan ketidaktaatan atau pemberontakan kita pada otoritas yang Allah sudah tempatkan di atas kita. Pencobaan datang silih berganti, dan kehidupan rohani kita mengalami jatuh bangun. Marilah kita kembali merenungkan betapa Allah begitu baik dan mengasihi kita dengan menempatkan otoritas di atas kita, agar perlindungan dan bimbingan Allah menyertai kita. Iman kita bertambah saat melihat bagaimana Allah berbicara kepada kita melalui otoritas. Kita pun akan didapati menjadi anak-anaknya yang bertumbuh dalam hikmat dan karakter ilahi. Puji Tuhan. Jam 1 kurang 3 saya serahkan kepada penguasa, karena memang itu kesepakatannya. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati.